Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Biri Walid, mahasiswa Manajemen Pemasaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang. Dan di sini saya ditemani oleh dua rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Lisa Fitriani, mahasiswa manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang. Dan perkenalkan saya Nisa Natasha, mahasiswa akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang presentasi kelompok kami. Pada tahun 2018, total produksi energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi terbarukan mencapai 411,6 MTUI. Sebesar 64% atau 261,4 MTUI dari total produksi tersebut diekspor terutama batu bara dan LNG. Sumber energi yang paling banyak digunakan di dunia adalah energi fosil yang berupa bahan bakar minyak. Indonesia sendiri saat ini masih sangat tergantung pada energi fosil. Hampir 95% dari kebutuhan energi Indonesia masih disuplai oleh energi fosil. Sekitar 50% dari energi fosil tersebut adalah minyak bumi dan sisanya adalah gas batu bara. Energi fosil adalah energi yang tak terbarukan dan akan habis pada beberapa tahun yang akan datang. Diprediksi tidak lebih dari 50 tahun lagi energi fosil di dunia akan habis. Selain karena akan habis, energi fosil juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Emisi gas rumah kaca dari pembakaran energi fosil berdampak pada pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global atau global warming menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini. Dilihat dari sisi pemakaian BBM, sektor transportasi merupakan pemakaian BBM terbesar dengan proporsi setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Sedangkan jika dilihat ketersediaannya, selama ini kebutuhan BBM dipasok oleh Pertamina dan impor. Dengan mengamati berbagai macam uraian tentang energi alternatif, maka baterai dapat dipergunakan untuk pengembangan sarana transportasi. Salah satunya adalah dengan pembuatan mobil listrik. Saat ini, harga BBM semakin mahal dan cadangannya semakin menipis, serta sulit dikendalikan untuk masa yang akan datang. Hal ini memicu pengembangan penggunaan energi listrik dalam sistem transportasi sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sebab, energi listrik mudah dibangkitkan dari berbagai macam sumber termasuk dari sumber-sumber energi terbarukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka untuk poin pertama yaitu kendaraan listrik. Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga utama untuk menggerakkan motor listrik. Pada waktu itu, mobil listrik sangat populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun kemudian, popularitasnya meredup karena teknologi mesin pembakaran yang semakin maju dan harga kendaraan berbahan bakar. Pada poin kedua, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu usaha terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan pada usaha bagaimana memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan volume penjualan yang dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Yang pertama yaitu ada bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix sendiri adalah alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu untuk dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang diterapkan dapat berjalan sukses. Bauran pemasaran sendiri terdiri dari produk, price atau harga, place atau lokasi, promosi, dan bukti fisik. Lalu pada poin ketiga yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi geografis digunakan untuk mengklasifikasikan pasar berdasarkan lokasi yang akan mempengaruhi biaya operasional dan jumlah permintaan secara berbeda. Sedangkan segmentasi psikografis dapat dipahami sebagai ilmu yang menggabungkan psikologis dan demografis untuk membantu memahami konsumen, di mana konsumen akan dibedakan berdasarkan psikologis atau kepribadian, gaya hidup, dan nilai. Lalu selanjutnya targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Selanjutnya yaitu ada positioning. Positioning atau penempatan produk merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pada poin keempat yaitu analisis dan pemangku kepentingan. Di sini
Penjelasannya yaitu proses mengidentifikasi baik perorangan maupun kelompok yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan yang akan dilakukan serta mengelompokkannya sesuai dengan dampak dari tindakan yang akan dilakukan. Pada poin kelima yaitu proses bisnis kendaraan listrik. Keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan, commerce, dan industri dasar, processing dan industri manufaktur, serta jaringan, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Yang pertama, mobil listrik. Mobil listrik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan mobil berbahan bakar BBM secara umum. Hal ini yang paling utama adalah mobil listrik tidak menghasilkan polusi udara. Selain itu, mobil listrik juga mengurangi efek rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Berikut keunggulan teknologi ramah lingkungan dari mobil listrik. Tidak memiliki knalpot, komponen mobil ini dibuat tanpa knalpot karena mobil listrik tidak mengeluarkan gas buang. Yang kedua, mobil listrik juga dianggap mampu meminimalisasi emisi gas rumah kaca sehingga bisa mengurangi jejak karbon dan menghemat lapisan ozon. Hal ini bisa membantu meminimalisasi pemanasan global yang banyak dipicu oleh polusi kendaraan. Yang ketiga, perawatan mesin lebih mudah. Mobil listrik juga tidak terlalu banyak mengeluarkan perawatan. Yang keempat, mobil listrik juga hanya memiliki sedikit komponen bergerak di dalam sistem mesin. Oleh karena itu, tidak terlalu banyak komponen yang harus diperbaiki sehingga sahabat juga bisa lebih menghemat waktu dan biaya. Yang kelima, mengurangi polusi suara karena lebih hening. Jika kendaraan konvensional seringkali mengakibatkan suara bising di jalan raya, berbeda halnya dengan mobil listrik. Sahabat tidak akan mendengar polusi suara yang bising dari mobil listrik. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi promosi yang dilakukan berupa personal selling di mana menggunakan marketing sales untuk mendatangi calon pelanggan. Public relation adalah salah satu elemen bauran promosi yang mengevaluasi sikap publik atau masyarakat. Perusahaan mobil listrik seharusnya melaksanakan berbagai program untuk mendekati masyarakat dengan membuka pameran dan melakukan demo mobil untuk memperkenalkan keunggulan mobil listrik. Untuk memperkenalkan mobil listrik kepada masyarakat, seluruh karyawan sales promotion terjun langsung di lapangan dengan menyebar brosur ke masyarakat, melakukan penawaran person to person, sehingga masyarakat merasa dekat dengan karyawan. Selain strategi di atas, ada satu lagi strategi yang ampuh menurut kelompok kami, yaitu dengan cara pemerintah mensupport dan memakai mobil listrik ini terlebih dahulu sebagai testimoni, sehingga TV nasional meliput dan akhirnya berita mengenai mobil listrik ini meluas ke seluruh lapisan masyarakat secara umum sehingga masyarakat teredukasi. Yang ketiga, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi geografi. Usaha ini difokuskan khusus di kota besar di Indonesia terlebih dahulu, mengingat usaha ini baru berjalan 1 tahun dan lebih dikenal luas ke seluruh Indonesia. Yang selanjutnya, segmentasi demografi. Usaha ini berlaku bagi kalangan menengah sampai menengah ke atas. Mobil listrik sendiri mengikuti tren dunia otomotif saat ini, mengingat bahwa dalam dunia otomotif mulai beralih ke teknologi listrik dikarenakan pasokan BBM yang mulai menipis. Selanjutnya, segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi usaha ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan menengah ke atas. Mengingat harga yang dipatok oleh perusahaan mobil listrik ini tidak cukup murah. Yang keempat, produk perception mapping. Masyarakat Indonesia mempertimbangkan untuk membeli kendaraan listrik. Yang kelima yaitu analisis ekosistem dan pemangku kepentingan. Mulai dari masyarakat, kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap pemakaian mobil listrik, kemudian perawatan mobil listrik lebih mudah, kemudian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, pengisian daya mobil listrik, penggunaan mobil listrik berkelanjutan yang diawali para pemangku kepentingan seperti pemerintahan dan berlanjut pada seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, proses bisnis kendaraan listrik. Rekomendasi program diharapkan bisa menjadi referensi bagi regulator dan pelaku industri otomotif dalam mempersiapkan diri memasuki era kendaraan listrik di Indonesia. Rekomendasi tersebut setidaknya agar bisa mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang pertama, perlu kolaborasi regulator
Dan pelaku industri riset Frost & Sullivan mengungkapkan 41% penggunaan kendaraan di Indonesia akan beralih ke kendaraan listrik karena sudah menyadari manfaatnya dari sisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, satu frekuensi kebijakan lintas instansi pemerintah dan BUMN salah satu kunci sukses program mobil listrik di Indonesia. Berada di ranah kebijakan pemerintah. Yang ketiga, insentif pajak untuk industri dan konsumen. Tingginya harga kendaraan listrik menghambat minat masyarakat untuk membeli mobil listrik. Untuk meningkatkan minat masyarakat, Kemenperin telah mengusulkan sejumlah insentif fiskal kepada Kementerian Keuangan, mulai dari diskon pajak, penghasilan atau PPh, produsen mobil listrik, sampai keringanan bea masuk bagi komponen yang masih diimpor. Yang keempat, proses transisi membutuhkan mobil hybrid untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap mobil listrik. Dibutuhkan proses edukasi dan sosialisasi. Yang kelima, pastikan kesiapan IKM pendukung Forward and Forwin, mendorong pemerintah agar dapat memastikan kesiapan industri pendukung khususnya skala kecil menengah atau IKM sehingga tetap dapat berkontribusi di era kendaraan listrik. Gaikindo mencatat saat ini kapasitas produksi terpasang industri otomotif nasional mencapai 2,4 juta unit per tahun. Sementara utilisasinya baru 64% atau 1,3 juta unit per tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah sehingga industri otomotif nasional bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja dan bertambahnya utilisasi. Yang keenam, transportasi kuota impor CBU, mobil listrik dan hybrid Forward dan Forwin juga mendorong transparansi kebijakan kuota impor mobil listrik dan hybrid CBU dari pemerintah sehingga bisa memberi peluang yang adil bagi semua pemain mobil listrik. Yang ketujuh, gencarkan edukasi masyarakat, industri otomotif dan regulator diharap lebih gencar lagi memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mobil listrik dari berbagai aspek. Tujuan akhirnya adalah untuk menggairahkan minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik sesuai dengan target yang diinginkan. Cekap semanten saka kita. Mbok pilih wonten kelepatan. Kita nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.